Halo, salam sejahtera. Saya Tineke Wehartati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cost method FIFO, yaitu metode penilaian persediaan. Di mana video ini adalah video seri yang ketiga, merupakan lanjutan dari video saya yang pertama, yaitu mengenai tentang persediaan, dan video yang kedua adalah cost method average. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cost method FIFO. Kita akan tahu dulu apa itu FIFO. FIFO adalah singkatan dari first in, first out. Sesuai dengan namanya, yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Oleh karena itu metode FIFO juga disebut metode masuk pertama keluar pertama, disingkat dengan MPKP. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah persediaan barang yang pertama kali masuk bisa jadi dari persediaan awal, di mana dari awal sudah ada di dalam perusahaan, atau itu merupakan pembelian yang pertama. Maka pada saat dijual, walaupun nanti ada pembelian yang kedua, maka yang dijual dulu adalah yang pembelian pertama atau persediaan awal tersebut. Maka persediaan awal atau pembelian pertama itu yang dikeluarkan atau digunakan pertama kali oleh perusahaan. Jika masih membutuhkan dan pembelian pertama stoknya sudah habis, maka kita bisa pakai pembelian yang berikutan, yaitu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka pendekatan FIFO bisa diilustrasikan sebagai gambar berikut, yang pernah ada gambar ini di video saya tentang persediaan. Di sini sebenarnya yang dijual itu adalah barang yang sama, tapi untuk mudah dimengerti diilustrasikan dengan perbedaan warna. Nah, di sini ada persediaan awal, artinya persediaan ini sudah ada dari awal. Artinya dia urutan yang pertama berwarna kuning. Mungkin harganya 100. Kemudian perusahaan membeli. Nah, ini barang yang baru masuk setelah ada persediaan awal. Artinya ini adalah yang masuk pertama, ini adalah yang masuk kedua. Di warna biru, anggap aja ini harganya 150. Maka barang yang tersedia untuk dijual merupakan penjumlahan dari semua ini, baik yang warna kuning maupun yang warna biru. Namun ketika akan dijual dulu yang warna kuning. Setelah warna kuning habis, baru dijual yang warna biru. Sehingga kalau ada sisa, pasti yang warna biru sebagai persediaan akhir. Sedangkan yang terjual pastilah warna kuning kalau masih membutuhkan ya. Warna biru ini merupakan yang terjual adalah merupakan harga pokok penjualan, sedangkan yang belum terjual merupakan persediaan akhir. Berikut adalah untuk mengilustrasikan metode FIFO tersebut, di mana saya akan menggunakan perusahaan yang menjual telur. Di sini kalau dilihat ada telur yang berbeda-beda, tapi ini sebenarnya telur yang sama. Cuman untuk membedakan urutannya, maka diberi telur warna kuning sebagai pembelian pertama atau persediaan awal atau barang yang ada pertama kali. Kemudian telur yang warna merah adalah merupakan urutan kedua atau pembelian yang kedua. Kemudian ada yang pembelian yang ketiga. Oke, kita akan berilustrasi. Pertama, anggap pembeliannya ada 2 ya. Oke, saya akan tutup dulu yang pembelian yang ketiga. Untuk kasus pertama, anggap aja barang yang tersedia dijual, artinya stok yang dimiliki oleh perusahaan penjual telur ini terdiri dari pembelian pertama, atau bisa juga ini merupakan persediaan awal. Jika ini persediaan awal, maka berikutnya adalah pembelian pertama tapi sebagai urutan yang kedua. Jika tidak mempunyai persediaan awal, maka perusahaan harus beli barang untuk dijual, karena ini kan persediaan barang dagangan, jual telur, beli telur untuk dijual telurnya. Nah, ini anggap aja ada pembelian pertama, artinya ini telur yang masuk pertama kali. Untuk memudahkan diwarnain kuning, di mana 3 butir telur ini per butirnya adalah harganya Rp1.000. Pembelian kedua adalah 3 butir dengan harga Rp1.200 harga belinya. Seandainya
dijual 2 telur. Maka yang dijual pertama kali adalah telur yang warna kuning karena dia adalah urutan yang pertama kali. Oke, kita pindahkan, ini terjual 2. Nah, pada periode tersebut terjual 2, maka yang sisa adalah sisanya. Di sini tadi ada 3 telur, total 6. Kalau terjual 2, maka sisa 4 yang belum terjual, itu merupakan persediaan akhir. Maka ini akan berada di sini. Sehingga kalau diminta menilai harga pokok penjualan periode yang laku 2 telur, maka kita akan bilang dari pembelian yang pertama, yaitu 2 butir telur dengan harga 1.000. Sedangkan yang belum laku itu adalah dari pembelian pertama 1 butir telur dengan harga 1.000. Kemudian juga pembelian yang kedua belum laku juga, sebanyak 3 butir dengan harga 1.200. Maka ini adalah total persediaan akhirnya. Sedangkan ini adalah total HPP jika yang terjual 2. Bagaimana kalau yang terjual adalah 5? Maka kita akan ambil dari pembelian yang pertama dulu. Di pembelian pertama ada 3 butir telur. Kita akan jual ini 3 butir telur, tapi yang dijual kan 5 karena yang laku jual adalah 5. Pembelian pertama tidak mencukupi karena cuma 3 butir, maka kita akan ambil ke level yang kedua, yaitu pembelian yang kedua. Oke, dari 6 telur dijual 5, maka sisa 1 yaitu dari pembelian yang kedua. Maka dalam perhitungan HPP-nya, HPP didapat dari pembelian pertama yaitu sebanyak 3 butir dengan harga 1.000. Kemudian pembelian kedua sebanyak 2 butir dengan harga 1.200. Ini adalah harga beli, yaitu harga pokok, bukan harga penjualan. Sedangkan untuk persediaan akhir, maka tinggal 1, tapi dari yang mana? Dari pembelian yang kedua, yaitu sisa 1 butir telur dengan harga 1.200. Nah, bagaimana kalau pembeliannya ada 3? Oke, kita akan ilustrasikan berikut ini. Nah, di sini ada pembelian pertama 3 butir telur dengan harga 1.000, pembelian kedua telur merah dengan 3 butir telur dengan harga 1.200, dan pembelian ketiga telur biru dengan 3 butir dengan harga 1.100. Harga sesuai harga beli, tidak harus bertambah mahal, tapi ya sesuai dengan kondisi pembelian. Bisa aja ini mendapat diskon atau kondisi memang harga pasar lagi turun. Tapi untuk dijual tidak melihat harga yang lebih murah dijual dulu, tapi melihat urutan masuk, di mana kuning adalah urutan masuk yang pertama, telur kuning, telur merah adalah urutan yang kedua, telur biru adalah urutan yang ketiga. Maka jika dari 9 telur ini laku 2, 9 telur 3 kuning, 3 merah, 3 biru, laku 2, yang dijual lebih dulu adalah yang masuk lebih dahulu, yaitu yang warna kuning. Maka kita akan menjual 2. Periode itu hanya laku 2, maka sisanya akan menjadi belum terjual atau kita sebut persediaan akhir. Bila yang terjual seperti yang tadi dijelaskan itu adalah harga pokok penjualan. Maka persediaan akhirnya dari 9 laku 2, maka sisa 7, di mana 7 ini merupakan telur kuning 1, telur merah 3, telur biru 3.
Maka jika dihitung HPP-nya, HPP-nya ya dari penjualan 1 sebanyak 2 butir telur yang harganya 1.000. Sedangkan persediaan akhir yang belum laku adalah dari pembelian yang pertama sebanyak 1 butir telur dengan harga 1.000. Kemudian pembelian 2 sebanyak 3 butir kali 1.200, dan dari pembelian 3 butir kali 1.100. Jadi total yang belum terjual adalah 7. Ini 133, sedangkan yang terjual adalah 2. Bagaimana jika yang terjual 5? Maka untuk menjual 9 telur ini yang laku 5 butir, maka kita akan ambil dari pembelian yang pertama, yaitu warna kuning. Tapi yang warna kuning ini hanya 3, sedangkan yang dijual itu adalah 5. Maka membutuhkan telur yang berikutnya, yaitu telur merah sebanyak 2, karena yang dijual adalah 5. Dari 9 yang dijual 5, maka sisa 4. 4 yang belum laku itu adalah belum terjual, adalah persediaan akhir. Maka bila kita akan menghitung HPP-nya, HPP-nya berasal dari pembelian pertama sebanyak 3 butir dengan harga 1.000. Kemudian dari pembelian kedua dengan 2 butir dengan harga 1.200, sehingga yang laku jual adalah 5 butir. Sedangkan yang belum terjual adalah dari pembelian yang kedua 1 butir dengan harga 1.200, dan pembelian ketiga 3 butir dengan harga 1.100. Maka total yang belum laku adalah sebanyak 4 butir. Oke, untuk ilustrasi terakhir, bagaimana jika laku 7? Dari 9 telur ini terjual 7 butir. Maka sama dengan caranya tadi, kita akan menjual FIFO first in atau yang masuk pertama, yaitu telur kuning. Telur kuning tersedia 3. Yang kita jual 7, maka kita membutuhkan tambahan telur, yaitu dari pembelian yang kedua, yaitu yang masuk kedua, yaitu telur merah sebanyak, habis semua ini 3 karena kita akan menjual 7. Nah, ini masih 6, maka kita akan ambil dari pembelian yang ketiga telur biru sebanyak 1. Kalau sudah 7, maka yang sisa 9, laku 7, maka sisa 2 yang belum terjual. Maka kalau kita hitung HPP-nya adalah dari pembelian pertama sebanyak 3 butir dengan harga 1.000, kemudian pembelian kedua sebanyak 3 butir dengan harga 1.200, dan pembelian ketiga sebanyak 1 butir dengan harga 1.100. Maka total adalah 7 butir telur. Sedangkan yang belum laku yaitu dari pembelian 3, pembelian yang terakhir, yaitu 2 butir telur dengan harga 1.100.
Nah, itu ilustrasi untuk FIFO yang menggunakan penjualan telur. Jadi jangan dianggap telurnya berbeda, ini telurnya sama, hanya untuk mengilustrasikan aja yang masuk pertama dan yang masuk berikut-berikutnya. Yang jadi persediaan akhir selalu dari pembelian yang terakhir, dan harga pokok penjual selalu dari pembelian yang pertama dan berikut-berikutnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian, metode ini memudahkan perusahaan atau penjual mengatur aliran yang masuk, karena yang masuk pertama kali akan dijual yang pertama kali. Metode FIFO ini sangat baik menghindari persediaan yang rusak karena expired date atau terlalu tertimbun lama di perusahaan. Tapi ini untuk penilaian yang saya tekankan ya. Nah, persediaan akhir bisa ditentukan yaitu berdasarkan harga beli ya, bukan harga jual, yang urutan terakhir, yaitu seperti tadi ilustrasinya telur warna biru sebagai urutan yang terakhir, yaitu 1100. Jika sisanya ya dari penjualan terakhir, urutan yang terakhir. Oleh karena itu, metode ini cenderung menghasilkan persediaan bernilai tinggi yang berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Dengan asumsi jika harganya semakin naik, misalnya telur tadi itu kan 1000, 1200, 1100, tapi kalau misalnya 1000 pembelian yang kedua 1200, pembelian ketiga 1300, maka persediaan akhirnya adalah persediaan yang bernilai tinggi. Otomatis karena dari nilai yang tinggi, nilai aktiva perusahaan juga akan menjadi tinggi. Nah, metode ini cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk memiliki masa expired kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat, dan sebagainya. Pada cost method sama dengan pada saat perpetual, maka FIFO juga ada metode perpetual, yaitu dicatat secara langsung setiap terjadi penjualan ataupun pembelian, langsung dicatat dalam akun persediaan. Jadi kita akan nyatat di setiap tanggalnya, dan metode periodik yang dilakukan perhitungan pada akhir periode penyusunan laporan keuangan. Nah, kita akan langsung ke soal. Di sini soal yang digunakan sama dengan soal yang ada di video cost method average, tapi kita akan melakukan metode FIFO. Nah, di sini ada persediaan awal, yaitu persediaan yang urutan pertama, kemudian ada pembelian sebanyak 3 kali, di mana 10 Agustus ada pembelian yang pertama sebagai urutan yang kedua, kemudian 20 Agustus adalah urutan yang ketiga, sedangkan 30 Agustus adalah urutan yang keempat. Kemudian ada penjualan tanggal 5, 15, dan 25. Harga jual selama Agustus adalah 750. Ini untuk mencari laba kotor. Sedangkan harga yang tercantum di sini adalah harga beli untuk mencari harga pokok, penjualan, dan persediaan akhir. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus urutkan tanggalnya dulu. Saya akan mengerjakan dalam Excel. Nah, di sini di Excel ini sudah diurutkan berdasarkan tanggal dari soal yang ada di PPT. Oke, saya akan mulai menjawab. Nah, di sini adalah persediaan awal sebagai urutan yang pertama. Karena ini persediaan awal, maka akan langsung ditaruh di kolom saldo. Seperti yang diketahui, pada kolom ini ada kolom saldo, tanggal, keterangan, ada kolom pembelian sebagai mencatat barang masuk, ada harga pokok penjualan untuk mencatat barang yang keluar karena terjual, dan ada kolom saldo persediaan, di mana setiap kolom ini akan terdiri dari 3 kolom juga, kuantitas, biaya per unit, dan jumlah. Nah, untuk persediaan awal akan dicatat dulu di kolom saldo persediaan sesuai dengan soal. Kuantitasnya ada 200, biaya per unitnya ada 400, maka jumlahnya tinggal kita kalikan kolom kuantitas dan biaya per unit. Kemudian kita akan beralih ke tanggal yang berikutnya, yaitu tanggal
Di sini terjadi penjualan sebanyak 50. Nah, kita karena FIFO first in first out, kita harus lihat stok yang ada. Oh, stok yang ada 200, cuman satu urutan. Maka 200 ini dijual 50. Ya sudah, kita akan ketikkan aja dengan harga yang ada di sini sebagai urutan yang ada, yang barangnya cuma satu jenis ini aja, yaitu harganya 400. Kemudian di kolom harga pokok penjualan, karena ini penjualan barang luar, kemudian kita akan jumlah dapat dari kolom kuantitas dikali dengan biaya per unit. Maka di kolom saldo persediaan adalah sisanya, di mana 200 ini sudah dijual sebanyak 50, maka sisanya adalah 200 dikurangin 150. Sedangkan harga per unitnya tetap 400, maka untuk jumlah tinggal dikalikan kolom kuantitas dengan kolom biaya per unit. 60 sesuai 80 terjual 20, maka sisanya 60. Kemudian kita akan beralih ke tanggal 10, di mana terjadi pembelian dengan 400 unit dengan harga 450, dan di sini harganya beda. Kita tidak akan merata-rata karena ini metode FIFO. Tidak usah dirata-rata tapi diurutkan aja. Maka kita akan catat di sini 10 Agustus pembelian, dicatat di kolom pembelian karena barang masuk sebanyak 400, 450. Kemudian dikalikan kuantitas dan biaya per unit untuk ketemu jumlahnya. Nah, ini tidak usah di rata-rata tapi disalin aja. Barang yang ada sebelumnya adalah 150 sebagai urutan pertama. Jadi 150 dengan harga 400 ini adalah urutan yang pertama. Dan total nilainya adalah 60. Sedangkan urutan kedua adalah pembelian yang baru masuk ini. Pembelian yang baru masuk ini akan kita masukkan di urutan yang kedua. 400, 450, kita kalikan. Nah, ini jadi urutannya ada dua sekarang, 150 dengan 400, anggaplah ini telur kuning istilahnya. Kemudian 400 dengan 450, anggaplah ini telur merah sebagai urutan yang kedua kalau kita pakai ilustrasi tadi. Oke, kita lihat tanggal 15 terjadi penjualan sebanyak 400. Oke, kita akan catat di sini 15 penjualan, karena di kolom harga pokok ya yang dijual 400. Nah, kita akan lihat urutan yang pertama adalah 150, maka kita taruh di sini 150 dengan harga 400 dan dikalikan untuk menjadi jumlah. Nah, yang mau kita jual kan 400, tapi di sini baru 150, berarti kurang dong. Kita ambil yang urutan yang kedua, di mana urutan kedua di sini ada 400, bukan kita jual semua, karena yang kita jual itu kan 400 sudah laku, sudah terisi 150, maka sisanya yaitu apa? 400 dikurangi 150. Saya ulang. Jadi 400 kebutuhan yang dijual dikurangin yang sudah kita ambil 150, jadi 250 itu akan mengambil sebagai urutan yang kedua, yaitu harganya 450, istilahnya telur merah ya ini. Ya, maka sisanya 150 ini sudah laku, terjual. Yang belum laku adalah yang 400 ini, tapi bukan 400, tapi dari 400 ini sudah terjual sebanyak 250, maka sisa 150. Jadi 150 ini berasal dari 400 dikurangi 250, harganya ikut ya yang 400 ini 450. Jadi hati-hati, ini bukan berasal dari 400 yang ini, enggak, ini adalah urutan yang terakhir gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat, oh terjadi pembelian di tanggal 20. Kita akan catat pembelian, di mana yang dibeli adalah 200 dengan harga baru 475. Oke, kita akan isi di kolom pembelian 200 harga 475 dan kita kalikan. Nah, maka stok kita
jangan langsung ini, tapi stok kita yang lama adalah 150 yang dari sini ya, dari sebelumnya ini dengan harga sebelumnya juga, dengan nilai dikalikan, kemudian ada stok baru yang masuk yaitu yang 200 ini. 200 ini akan kita isikan di sini. Maka stoknya berjumlah 350 di mana ada dua urutan, 150 dan 450 urutan pertama, kemudian 200 dengan 475 sebagai urutan yang kedua. Kemudian tanggal 25 terjadi penjualan sebanyak 100. Oke, kita akan lihat di sini 25 Agustus penjualan yang terjual 100. Otomatis ini akan ngambil dari urutan pertama yaitu yang 150 dengan harga 450. Sudah terpenuhi 100 dari yang ada di urutan pertama ini. Sudah terpenuhi 100. Maka kita tinggal kalikan 100 dikali 450. Kemudian karena ini 150 terjual 100, maka dia sisa 50. Harganya 450. Kita kalikan. Nah, yang 200 masih utuh, belum tersentuh karena sudah terpenuhi di barang yang pertama kali, barang yang ada di urutan pertama. Sudah terpenuhi, maka yang 200 ya masih utuh. Kemudian kita akan lihat tanggal berikutnya, tanggal 30. Oh, pembelian lagi, berarti barang bertambah. Kita masukkan di kolom pembelian 50, 500 harganya. Maka stok kita ada 3 urutan, yaitu yang pertama urutan yang 50 ini dengan harga 450, maka di sini adalah dikalikan. Kemudian yang ada di urutan yang kedua adalah ini dengan harga 475. Kemudian yang urutan ketiga adalah yang baru masuk ini, yang barang yang baru masuk yaitu 50 dengan harga 500. 50 dengan harga 500. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan lihat berarti berapa HPP-nya. HPP adalah yang terjual, total yang terjual. Total yang terjual adalah 50 ditambah 150. Ini saya total aja, 50 ditambah 150 ditambah 250 ditambah 100 unit. Maka terjual 550. Sedangkan nilainya tinggal kita total aja di kolom jumlah ini. Maka harga pokok penjualannya adalah 237.500. Kemudian perjanjian akhir bukan di total tapi kita lihat tanggal yang terakhir. Nih tanggal yang terakhir. Tanggal yang terakhir adalah ini. Maka ada berapa perjanjian akhirnya? Jangan dijumlah dari atas tapi yang tanggal terakhir aja, ada 300. Kemudian jangan di total harganya, langsung ambil aja total yang tanggal terakhir nih, jumlah dari total dari jumlah yang tanggal terakhir. Sebentar. Nah ini kita akan hitung harga pokok, harga laba kotor. Harga pokoknya sudah tahu 550. Kemudian kita mau hitung penjualannya. Penjualan unitnya sama dengan harga pokok karena yang terjual adalah 550 unit. Tapi harganya kita akan lihat harga di soal, yaitu 750. Maka penjualannya
adalah sebesar 412.500. Ini adalah harga jual. HPP pakai harga beli, dimana ada 550 juga unit, tapi nilainya dari tabel ini, total yang dari tabel tadi. Nah, kita bisa hitung laba kotornya adalah 412.500 dikurangi 237.500, maka laba kotornya adalah sebesar 175. Tadi ada yang kita lakukan di Excel adalah metode perpetual. Oke, akan dibahas lagi di sini metode perpetual. Sesuai dengan jawaban yang di Excel, dipindahkan sebagian dulu di PPT. Nah, jadi tekankan untuk menjual selalu melihat saldo persen yang ada dan diperhatikan urutan untuk FIFO. Nah, yang waktu penjualan pertama itu urutannya cuma 1.200, maka langsung aja taruh di sini 50 dengan harga yang sama. Tapi waktu penjualan yang kedua, di mana kita stoknya sudah ada 2 urutan. Urutan pertama 150, urutan kedua 400. Maka ketika kita akan menjual sebanyak 400, yang dihabisin dulu adalah urutan pertama 150. Baru sisanya ambil yang urutan yang kedua. Sehingga sisa merupakan dari urutan yang kedua, yaitu harganya 450. Nah, ketika kita akan hitung HPP merupakan kolom kuantitas pada kolom harga pokok penjualan di total semua, yaitu 550. Dan ini juga kemudian hati-hati dengan persediaan, jangan di total tapi kita lihat tanggal terakhir seperti yang dijelaskan di Excel tadi. Maka pada saat waktu hitung laba kotor ini seperti yang sudah dilakukan di Excel, dipindahkan di PPT. Nah, sekarang kita akan ke metode periodik. Sama, kita akan urutkan tanggalnya dulu. Ini kita akan metode periodik, di sini sudah ada. Nah, untuk periodik kita tidak lakukan per tanggal satu-satu seperti tadi, tapi kita langsung lihat kondisi pada akhir, terus kita lihat catatan, oh ini data saya. Berarti barang yang tersedia dijual adalah barang yang masuk. Barang yang masuk adalah persediaan awal, pembelian. Maka kita akan catat tanggal 1 sebagai barang yang tersedia dijual, kemudian sebanyak 200, ini adalah 400 harganya, maka nilainya adalah 80. Kemudian urutan yang kedua adalah tanggal, kita lihat aja yang pink, tanggal 10, yaitu sebanyak 400 dengan harga 450, kita kalikan sebagai total. Nah, pembelian yang urutan yang ketiga adalah pembelian yang berikutnya tanggal 20, yaitu nilainya 200 unit, sebanyak harganya 475, kemudian dikalikan. Dan urutan terakhir berasal dari pembelian terakhir, yaitu tanggal 30. Ini ya, 30 Agustus, 50, 500, maka nilainya adalah, nah, maka barang yang tersedia dijual adalah totalnya 850 dengan nilai total juga. Nah, kalau kita ditanya persediaan akhir seperti yang kita tahu tadi, ini barang yang masuk adalah sebanyak, tadi sudah dihitung ya, yang 200 tambah 400 tambah 200 tambah 50, ini ada 850 unit. Nah, yang terjual kita beri warna beda, yang terjual itu ambil dari penjualan, yaitu ini, angkanya adalah 50 ditambah 400 ditambah 100, 50 ditambah 400 ditambah 100, maka 550. Maka persediaan akhir adalah dikurangin di sini,
yaitu sebesar 850 barang yang sudah dijual dikurangi dengan barang yang terjual sama dengan yang belum terjual, yaitu persediaan akhir. Maka persediaan akhir ini adalah tanggal 30. Nah, untuk persediaan akhir kita akan ambil dari bawah, urutan yang bawah, karena yang dijual adalah urutan yang pertama, maka yang belum terjual pasti urutan bawah. Ingat yang kasus telur tadi, persediaan akhir dari telur yang biru, maka yang dari bawah kita akan isi 50 dengan harga 500. Tapi ini isinya 300. Ini baru keisi 50, kita butuh 250. Kita lihat urutan yang berikutnya. Ups, ada cuma 200 ya. Kita jangan isi 250 karena cuma ada 200 dengan nilai 475. Jadi ambil aja dari bawah 50 sampai totalnya berjumlah 300. 50, 200, oh berarti yang 400 jangan diambil 400 karena kita sudah ada 250 di sini. Kita cukup ngambil 50 dari 400 ini yang bernilai 450. Maka total persediaan akhir adalah 300 unit dengan nilai ini. Kemudian kita akan hitung harga pokok. Ada cara pertama, karena ini sudah kita hitung barang yang siap jual atau tersedia dijual dengan persediaan akhir, maka kita langsung aja ambil hasilnya 380 ini 380 dikurangin persediaan akhir yang kita hitung, maka tinggal kita kurangkan, ketemu. Atau kita lihat dari unitnya berapa. Yang siap jual adalah ada sebesar 850, kemudian persediaan akhir sebesar 300 unit, maka sisanya adalah dikurangin 850 dikurangin 300, 550 sama dengan ini 550. Nah, karena ini kita penjual tuh ngambil urutan pertama, jadi persediaan akhir urutan yang di bawah, kalau ini urutan dari yang pertama, maka karena kita butuh 550 kita ambil dulu yang urutan pertama yang isinya 200 dengan harga 400. Kemudian karena masih kurang, karena ini kan 550 baru keambil 200, berarti kurang 350, kita ambil ke level yang kedua. Cocok, karena level kedua ini sisa 50 kan, ini kita ambil 50, maka di sini sisa 350 yang terjual. Jadi sekali lagi tadi ini sudah habis di sini, ini sudah habis di sini, sedangkan ini habis di sini cuma 50, maka ini sisa 350. Itu karena bukan merupakan yang belum terjual, maka dia merupakan yang terjual, sisanya 350 sesuai dengan yang di sini. Oke, hingga kita dapat nilai harga pokok penjualan dengan unitnya kita tahu 550. Maka kita akan hitung laba kotor 500, penjualan 550 dikali harga jualnya yang ada di soal 750. HPP-nya juga sama 550 dengan nilai yang sudah kita hitung, baik cara pertama maupun cara kedua menghasilkan nilai yang sama. Kemudian kita akan kurangkan. Nah, ini adalah laba kotor dengan metode periodik. Kita akan bandingkan dengan perpetual. Hasilnya memang sama karena kondisinya kebetulan sama, tapi bukan artinya sama itu benar. Kadang-kadang ya ada kemungkinan bisa beda karena tergantung kalau ini diambil per hari, sedangkan ini diambil dalam satu periode. Oke, jadi kita salin di sini, ini adalah salinan dari Excel sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy and stay negative. Salam sehat, sukses selalu.
Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.